Pernah nggak sih Anda merasa, aduh kayaknya saya nggak cukup mampu, nggak cukup pinter, nggak punya koneksi yang tepat atau apalah. Hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Kisah dari seorang Gladys Aylward. Dia ini wanita yang membuktikan kalau iman yang sejati itu bisa melampaui semua keterbatasan yang kita pikir kita punya. Nah, ayat ini kuncinya buat memahami segalanya. Ini pengingat yang kuat banget kalau kekuatan sejati itu nggak datang dari kemampuan kita sendiri, tapi dari roh Tuhan. Coba kita pegang prinsip ini ya, sambil kita ikuti perjalanan hidup Gladys Aylward yang, wah, benar-benar menakjubkan. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, dunia kita kan menuntut kita punya pendidikan tinggi, status sosial, dan kemampuan yang mumpuni. Itulah standar sukses yang kita kenal. Tapi, di sisi lain, Tuhan itu mencari sesuatu yang sama sekali beda. Yang dia cari adalah hati yang mau taat, sebuah ketaatan, dan yang paling penting, kemauan untuk melangkah. Kisah Gladys Aylward ini adalah bukti hidup dari perbedaan yang fundamental ini. Oke, mari kita mulai dengan pelajaran pertama dari hidupnya. Bagian ini bercerita tentang gimana sebuah panggilan dari Tuhan itu bisa jauh lebih kuat daripada penolakan terbesar dari manusia sekalipun. Coba bayangin deh, Gladys ini merasa terpanggil begitu kuat untuk melayani di Tiongkok. Tapi apa yang terjadi? Lembaga misi resmi justru menolaknya mentah-mentah. Alasannya, dia dianggap nggak memenuhi syarat. Nggak cukup berpendidikan katanya. Ini adalah tembok penolakan pertama yang harus dihadapi. Sakit ya? Tapi apa penolakan itu menghentikan dia? Sama sekali nggak. Dan ini nih titik krusialnya. Dia nggak nunggu persetujuan dari siapa-siapa lagi. Cuma berbekal iman dan seluruh tabungannya, dia beli tiket kereta api sekali jalan ke Tiongkok. Ini benar-benar sebuah langkah iman yang luar biasa gila kalau kita pikir-pikir. Dan ayat ini rasanya pas banget menggambarkan situasinya ya. Apa yang kelihatan kayak keputusan nekat atau bodoh di mata dunia, justru jadi cara Tuhan buat nunjukin kuasanya. Tindakan Gladys ini membuktikan kalau panggilan Tuhan itu nggak bisa dibatasi sama kriteria-kriteria manusia. Jadi, pelajaran kuncinya jelas banget. Keterbatasan kita, entah itu soal pendidikan, latar belakang, atau uang, itu semua bukan penghalang bagi rencana Tuhan. Yang terpenting adalah kemauan kita untuk bilang ya dan taat. Oke, setelah langkah iman yang super berani itu, terus gimana Gladys mewujudkan panggilannya? Nah, disinilah kita masuk ke pelajaran kedua, kasih yang bukan cuma omongan, tapi tindakan yang nyata. Di Tiongkok, iman Gladys itu nggak diam di dalam gedung gereja. Imannya turun ke jalan. Dia buka rumahnya buat anak-anak yatim piatu, dia berani menentang praktek kejam seperti mengikat kaki anak perempuan, dan dia merawat mereka yang terbuang dan sakit. Inilah yang namanya iman yang hidup. Ayat dari Yakobus ini seperti ringkasan sempurna dari pelayanannya. Gladys adalah bukti berjalan bahwa iman yang sejati itu selalu menghasilkan buah dalam bentuk perbuatan kasih. Imannya tuh bernapas, bergerak, dan menyentuh kehidupan orang lain secara langsung. Pelajarannya jelas kan? Iman yang otentik, yang hidup, itu selalu bisa diekspresikan lewat tindakan kasih yang nyata. Selalu. Sekarang kita sampai di puncak yang paling dramatis dari kisahnya. Bagian ini adalah tentang bagaimana kesetiaan itu diuji, justru di tengah situasi yang paling berbahaya. Lalu perang datang. Invasi Jepang mengubah segalanya jadi kacau dan penuh bahaya. Ini bukan lagi tantangan biasa. Ini udah situasi hidup atau mati. Dan disinilah ujian iman yang sesungguhnya bagi Gladys tiba. Di tengah kekacauan perang itu, tanggung jawabnya sungguh luar biasa. Dia harus menyelamatkan bukan cuma dirinya sendiri, tapi juga sekitar 100 anak yatim piatu yang ada di bawah asuhannya. 100 anak. Apa yang dia lakukan selanjutnya adalah sebuah tindakan yang benar-benar heroik. Dia memimpin 100 anak ini dalam perjalanan yang sangat berbahaya, melintasi pegunungan yang terjal, sambil menghindari patroli tentara, melawan kelaparan dan kelelahan, semua demi membawa mereka ke tempat yang aman. Dari mana dia dapat kekuatan buat semua ini? Mungkin Mazmur ini bisa menjawabnya. Di tengah bahaya yang gak terbayangkan, dia sepenuhnya percaya pada Tuhan sebagai benteng dan perlindungannya. Cuma itulah satu-satunya sumber keberaniannya. Pelajaran yang dalam dari bagian ini adalah kesetiaan yang sejati itu seringnya diuji bukan pas semua lagi baik-baik aja, tapi justru di saat-saat tergelap dan paling menakutkan dalam hidup kita.
Nah, setelah kita melihat 3 pelajaran luar biasa dari hidupnya, sekarang yuk kita bawa renungan ini kembali ke diri kita masing-masing. Inilah ringkasan dari semuanya. Kisah Gladys Aylward ini mengajarkan kita sebuah kebenaran yang membebaskan. Tuhan itu nggak nunggu kita jadi sempurna dulu. Dia nggak nunggu kita punya semua kualifikasi atau bebas dari rasa takut. Dia hanya mencari hati yang bersedia untuk bilang iya dan mau melangkah dalam ketaatan. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan adalah ini. Selama ini, apakah kita lebih sering fokus pada alasan-alasan kenapa kita nggak bisa pada semua keterbatasan kita? Atau apakah kita bersedia, seperti Gladys, untuk mengambil langkah iman pertama dan membiarkan Tuhan yang memimpin sisanya? Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing.